Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Pasti semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan yang baik yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengucap syukur, kita mempunyai juru selamat yang luar biasa, Yesus, dan namanya ialah nama yang berkuasa karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, dan di dalam nama Yesus setiap kuasa di atas langit, di bumi, di bawah bumi semuanya bertekuk lutut. Dan kita akan melihat suatu hari setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan dalam hidup kami untuk setiap rencana Tuhan terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, mendeklarasikan nama yang luar biasa sebagai putra-putri kerajaan Allah yang menerima hak, menerima kuasa di dalam kehidupannya. We declare and we speak the name of Jesus today, hari ini. Haleluya, amen, amen. Oh yeah, 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 yeah. Oh, I speak the name of Jesus, declaring your kingdom. Oh yeah, yeah, yeah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is alive. Break every stronghold, oh, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is alive. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is alive. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, yes. Oh, yes. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Oh, I speak Jesus. Yes, I speak Jesus. Oh yes, I speak Jesus. Yes, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang kuat, nama yang memberi kehidupan, nama yang memberi selamat, nama yang kudus kekal selama-lamanya. Oh, yeah, 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 yeah. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala
segalanya, nama di atas segala nama, hanya nama Yesus. Nama yang luar biasa, nama yang berkuasa, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sedang sakit saat ini. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, entah di jantung, paru-paru, atau mungkin di kepala, atau di tempat lain. Pegang saat ini dan mulai katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin anak Anda, sanak saudara Anda yang sedang sakit, mulai tumpangi tangan sebagai putra-putri kerajaan Allah yang telah diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mulai katakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, kehidupan mengalir. Apapun yang mati dalam hidup mereka, katakan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang seperti sudah begitu mengakar, berwarna hitam, kematian, sesuatu yang membuat jadi busuk, itu kita cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kehidupan. Oh, we speak Jesus, we speak life in the name of Jesus. Kami katakan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kehidupan rohanimu yang hari-hari ini mati, saat ini engkau mulai mengikuti morning devotion dan hadirat Tuhan menjamah hidupmu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan mengalir, kehidupan mengalir, kesembuhan mengalir, keselamatan dinyatakan. Mereka yang berada di dalam tekanan dan beban berat, di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada kelegaan. Setiap orang yang merasa sudah mentok, tidak ada jalan keluar, di dalam nama Tuhan Yesus jalan yang baru dinyatakan. Wow, nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, nama Yesus, nama yang berkuasa, yang berkuasa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Tuhanku kau hebat, Rajaku kau luar biasa, penyelamat hidupku. Hanya nama Yesus, oh nama Yesus, tiada nama lain. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, oh nama Yesus, tiada nama lain. Hanya nama Yesus. We speak the name of Jesus over every sickness, over every stronghold, over darkness in the name of Jesus. Terangmu bercahaya, membukakan mata hati setiap orang dan membawa setiap anak-anakmu untuk mengenal Engkau lebih lagi, bergaul dengan intim, erat melekat dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nama yang berkuasa. Terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan Raja Juru Selamat di dalam kehidupan. Namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami banggakan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terus berdiri dengan kuasa yang dinyatakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Deklarasikan nama yang berkuasa dan luar biasa itu. Alami pribadinya yang hebat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yeah.
Shalom, pagi-pagi semua, hari yang baru, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita. Mari kita bersukaria. Amin. Saya berdoa hari ini segala yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Segala yang kau kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atasmu. Diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam bisnis dan juga pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang doa Bapa kami sesi yang kedua. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, tolong kami supaya betul-betul firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur, dan biarkan hidup kami betul-betul bisa mempermuliakan Tuhan. Biarkan kami bukan hanya sekedar menjadi penonton, tapi kami menjadi pelaku. Bahkan kami menjadi pembuat sejarah bagi generasi kami. Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebuah kata yang diucapkan oleh Yesus saat dia mengajarkan doa Bapa kami. Dan dia berkata, datanglah kerajaanmu. Kata datang di sini bukan berarti itu belum ada. Sudah ada, sudah ada, sudah ada, sudah ada. Saya ulangi ya. Karena apa? Karena mulai dari Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan berkata, ya, berkuasalah, dominion. Ya, itu adalah kata di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Itu adalah kata yang ada di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada di muka bumi dan itu diam di dalam diri kita, orang-orang percaya. Makanya itu kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu bukanlah sesuatu hal yang belum ada. Bukanlah sesuatu hal yang sudah dilewati sangat jauh sekali atau boleh kata ini kuno, bukan kuno. Tapi itu selalu up to date dari generasi kepada generasi. Dan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Jadi Yesus sedang mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang pertama, hidupilah value dan sistem kerajaan Allah. Katakan amin. Pola pemerintahan Yesus adalah pola kerajaan. Dan sistem kerajaan Allah adalah berdaulat penuh atas kehidupan setiap rakyatnya. Jadi kalau kita ini KTP kita Kristen, kita ada masuk di dalam area kerajaan Allah. Itu yang Yesus ajarkan. Makanya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Jadi Yesus sedang mendorong setiap kita untuk kita menghidupi value, sistem daripada kerajaan Allah. Menghidupi kerajaan Allah adalah bagaimana hidup kita digerakkan oleh kehidupan Sang Raja, yaitu Yesus. Jadi value sistem kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Bergerak bersama dengan kita. Keluar melalui kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Makanya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Yesus tidak berkata, datanglah yang lain. Enggak. Datanglah kerajaanmu. Hasilkan value, hasilkan sistem kerajaan Allah lewat kehidupan kita. Tetapi juga biarkan sistem dan juga value kerajaan Allah itu mengoperasi terus diri kita dan kita hidupi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara tentang value, nilai, apa sih nilai daripada kerajaan Allah? Semuanya huruf M. Yang pertama, mengasihi. Ya. Orang yang mengasihi itu orang itu sedang melakukan value kerajaan Allah. Tapi kalau orang tidak bisa mengasihi, maka orang tersebut tidak menghidupi nilai kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak menghidupi nilai kerajaan Allah, kerajaan siapa yang kita hidupi nilainya?
Udah pasti kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Kerajaan terang dan kerajaan maut. Nah, sekarang kerajaan apa yang kita hidupi kalau kita nggak bisa mengasihi? Sementara nilai daripada kerajaan Allah, value-nya adalah apa? Mengasihi. Ayo kita hidup saling mengasihi. Yesus tidak pernah mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus justru mengajarkan, barang siapa yang menganiaya kamu, berkatilah mereka. Barang siapa yang memfitnah kamu, kasihilah mereka. Amin. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, dan juga sebaliknya. Itu yang Yesus ajarkan. Artinya apa? Mengasihi. Jadi value kerajaan Allah yang harus terus menerus kita hidupi adalah apa? Mari terus mengasihi. Ya, dalam mengasihi nggak berhenti. Kalau kita sekolah itu ada berhentinya, paling mentok sampai S3. Tapi kalau mengasihi itu nggak berhenti, terus berkelanjutan. Katakan amin. Iya, itu adalah value M yang pertama. Yang kedua, melupakan kesalahan. Nah, kita bukan hanya sekedar mengasihi, tapi kita juga harus bisa melupakan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Orang yang melupakan adalah betul-betul melupakan. Kalau kita masih mengingat, itu artinya kita masih belum melupakan. Oh Pak, saya terintimidasi Pak. Saya dibisiki sama iblis. Nah, bedakan dulu nih. Hatimu yang tahu apakah itu intimidasi iblis atau memang engkau yang belum melupakan sepenuhnya. Karena kalau engkau sudah melupakan sepenuhnya, engkau betul-betul lupa akan kesalahannya. Kalau orang di dunia ini selalu mengingat-ingatkan kesalahan kita, tapi Yesus tidak pernah mengingat-ingatkan kesalahan kita. Dia selalu memberikan kesempatan lembaran baru untuk setiap kita. Itulah value kerajaan Allah. Melupakan kesalahan. Haleluya. Karena kalau kita mau ingat-ingat kesalahan, siapakah kita? Hari ini kita minta ampun. Terkadang kita masih gagal, kita masih jatuh dalam dosa. Kita minta ampun lagi. Kita bisa gagal, jatuh dalam dosa lagi. Nah, itu terkadang masih terus kita hadapi dalam hidup ini. Kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kesalahan kita, maka pada saat tertentu, pada poin tertentu, pada level tertentu, Bapa akan berkata sama kita, capek gua, bolak-balik lo. Ya, tapi Bapa nggak lakukan itu. Bapa melupakan kesalahan kita. Hari ini kita berbuat salah, hari ini kita minta ampun. Seketika itu juga Bapa melupakan kesalahan kita. Jauh ke dalam tubir laut, itu dia. Makanya doa Bapa kami ini betul-betul memiliki unsur-unsur penting bagi manusia jasmani dan juga bagi manusia rohani kita. Dalam kita beraktivitas, manusia jasmani kita yang bergerak. Unsur-unsur doa Bapa kami ini akan banyak mengubahkan kita. Dalam kita melayani Tuhan, manusia rohani kita yang bergerak. Tentunya juga dibantu dengan manusia jasmani kita, tapi manusia rohani kita yang bergerak. Dan di situ kita pun juga diperlengkapi, dipulihkan lewat unsur-unsur daripada ajaran Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jadi ayo kita mau terus praktekkan ini dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Haleluya. M yang ketiga adalah apa? Memberikan kesempatan. Haleluya. Itu adalah value kerajaan. Suka memberikan kesempatan. Ayo berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi lebih maju, lebih hebat. Ya, saya tuh sangat bersuka cita sekali kalau melihat yang lain lebih hebat, lebih diurapi, lebih jago, lebih dipercaya. Saya senang banget. Apalagi mereka lahir dari kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saya berikan kepada mereka. Senang banget saya. Kenapa? Karena memang value kerajaan Allah itu suka memberi kesempatan. Kalau Tuhan Bapa di dalam nama Yesus itu tidak memberikan kesempatan kepada saya nggak bisa ada di depan Bapak Ibu Saudara.
Kesempatan daripada Bapa itu diberikan lewat siapa? Seorang hamba Tuhan yang bernama Roni Daud Simeon. Dia adalah bapak rohani saya. Dia memberikan kesempatan buat saya sehingga saya ada. Itu adalah value kerajaan Allah. Amin. Ayo, kita harus suka memberikan kesempatan kepada orang. Memang terkadang waktu kita memberikan kesempatan kepada orang, kita bisa dikecewakan, ya. Kita bisa ditipu, ya. Ya, kita bisa dihianati, ya. Kita bisa rugi, ya. Betul. Betul sekali. Kita bisa jengkel Pak Pendeta, iya, betul. Berapa banyak orang-orang yang saya kasih kesempatan membuat saya jengkel juga ada. Tapi saya juga ingat, dulu saya juga membuat jengkel bapak rohani saya, Pak Roni Daud Simeon tadi. Tapi beliau tetap memberi kesempatan kepada saya. Ya, dan saya juga mau memberi kesempatan terus. Karena itu value kerajaan Allah. Amin, haleluya. M yang keempat adalah apa? Murah hati. Haleluya. Ya, saya pernah bahas di episode yang sebelumnya tentang menabur. Orang yang menghidupi sistem kerajaan Allah, dia akan jadi orang yang murah hati. Amin. Kalau orang yang gak menghidupi sistem nilai kerajaan Allah, maka sesungguhnya dia orang yang prekengan. Orang Lombok bilang prekengan, hitung-hitungan. Siapakah kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? No. Jadilah orang yang murah hati. Ayo jemaat, di hari-hari terakhir ini, terus saya mau ingatkan, jangan pakai kalkulator kita. Pakai kalkulatornya Tuhan. Amin. Kalkulatornya Tuhan itu selalu murah hati. Kalkulatornya Tuhan itu memang selalu bagi kita ini tidak masuk di akal pikiran kita. Jadilah orang yang murah hati. Pak, saya lagi begini Pak, saya lagi perlu ini Pak, kok justru saya harus menabur loh. Justru tabur saja, tenang aja. Di saat-saat kesesakan, di saat-saat kita sedang mengalami kebutuhan, kalau kita berani menabur, kita mau jadi orang yang murah hati, itu nilai kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya ya, orang-orang benar, orang-orang yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Yes. Haleluya. Amin. Itu adalah nilai kerajaan Allah. Nah, sistem kerajaan Allah adalah apa? Perhatikan sungguh-sungguh. Pertama, saya selalu akan mulai dengan huruf D. Kalau tadi huruf M, sekarang huruf D. Karena MD, Morning Devotion. Tapi ini ada juga di Alkitab gitu ya. Nah, D, sistem kerajaan Allah. Yang pertama adalah apa? Disiplin. Jadi sistem kerajaan Allah itu adalah apa? Disiplin. Kalau orang gak disiplin, berarti bukan kerajaan Allah yang menguasai dirinya, tapi kerajaan setan. Bukan kerajaan terang yang menguasai dirinya, tapi kerajaan kegelapan. Disiplin, hidup disiplin. Disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam manusia jasmanimu, disiplin dalam manusia rohanimu. Disiplin, 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 dan disiplin. Apa jadinya kalau kita sakit, kita gak disiplin minum obat? Ya kita gak sembuh-sembuh. Demikian juga dengan hidup kita di dalam sistem kerajaan Allah. Kalau kita gak disiplin dalam melakukan sistem kerajaan Allah, kita gak disiplin, maka saya mau berkata, hidupmu gak akan sembuh-sembuh. Manusia rohanimu akan sakit-sakitan terus. Bahkan engkau akan menjadi bayi rohani terus. Hidup dalam kedisiplinan, disiplin. Itu penting. Disiplin berdoa, disiplin baca Alkitab, disiplin dalam kita melayani Tuhan. Disiplin, 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 dan disiplin. Haleluya. Ayo hidup disiplin, termasuk disiplin dalam kita menjaga pola makan kita. Disiplin dalam kita menghidupi ya sisa hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Disiplin dan disiplin. D yang kedua adalah apa? Dengan sepenuh hati. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kerja jangan setengah-setengah, sepenuh hati. Melayani jangan setengah-setengah, melayani dengan sepenuh hati. Hidup berkeluarga jangan setengah-setengah, harus dengan sepenuh hati. Itu adalah sistem kerajaan Allah. Tuhan gak pernah mengajarkan kita abu-abu ataupun setengah-setengah, enggak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasihlah pasanganmu, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu.
dengan segenap hatimu. Artinya apa? Dengan sepenuh hati. Itu adalah sistem kerajaan Allah. Yang berikutnya, dengarkan dan lakukan firman. Itu sistem kerajaan Allah. Haleluya. Apa yang kau dengar, lakukan firman Tuhan ini. Katakan amin. Ya, itu sistem kerajaan Allah. Bukan kau dengar kemudian kau berkata, oh itu buat kamu. Oh gua sudah dengar itu puluhan tahun yang lalu. Pertanyaannya bukan puluhan tahun lalu kau udah dengar. Udah hidupi belum? Konsisten di dalamnya belum? Bukan berarti buat dia bukan. Buat kita. Ya. Karena firman Tuhan yang saya bagikan ini juga berbicara kepada saya. Saya nodeng jemaat Tuhan seperti ini. Satu ya jari saya, tapi 4 jari yang lain menunjuk kepada saya. Amin. Dengarkan dan lakukan firman. Yang berikutnya yang terakhir D-nya adalah apa? Dapat dipercaya. Haleluya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jaga kepercayaan. Karena kepercayaan itu mahal. Kalau engkau melukai kepercayaannya daripada Tuhan, maka saya mau berkata, belum tentu engkau dapat kepercayaan lagi. Karena bisa jadi ketika engkau melukai kepercayaan Tuhan, ketika itu juga nafasmu berhenti, maka engkau gak bisa dapat kesempatan untuk engkau bisa dipercaya lagi sama Tuhan. Yang ada apa? Nyesalnya minta ampun. Ketika saya sudah tidak bisa dipercaya sama pasangan saya, aduh, itu penyesalan yang luar biasa. Makanya saya mau terus menjaga kepercayaan dari pasangan saya, istri saya. Saya harus menjaga kepercayaan dari bapak rohani saya. Saya harus menjaga kepercayaan dari Tuhan. Saya harus menjaga kepercayaan dari umat Tuhan. Saya harus menjaga kepercayaan yang ada dari gereja lokal di mana saya mengembalakan. Saya harus dapat dipercaya. Haleluya. Kemudian ya yang kedua daripada ayat yang ke-10 ini, arti yang kedua adalah apa? Kita harus bisa mengalahkan kehendak sendiri dengan melakukan kehendak Sang Raja. Kehendak kita harus kita kalahkan, tapi kita harus mengutamakan kehendak Sang Raja. Kehendak kita maunya ABC, sementara kehendak Tuhan maunya HOC. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, di hari-hari terakhir ini kita harus bisa menekan dan menghabiskan kehendak kita, tapi kita harus mengutamakan kehendak daripada Sang Raja. Ada sebuah statement yang bagus sekali yang saya dengarkan di salah satu radio. Ketika orang tersebut berkata, bukan lagi bisnis apa yang kita kehendaki, tapi bisnis yang Allah kehendaki. Itu bagus sekali kan? Kita orang-orang percaya, kita warga kerajaan Allah, kita punya KTP Kristen, seharusnya kita berani berkata seperti itu. Bukan bisnis yang aku kehendaki, yang aku lakukan, tapi bisnis yang Sang Raja kehendaki untuk aku lakukan. Amin. Bukan pasangan yang aku inginkan yang aku pilih, tapi pasangan yang Sang Raja sudah tetapkan, sudah berikan kepadaku untuk aku pilih. Bukan lagi area pelayanan tertentu yang aku pilih, tapi area pelayanan kehendak Sang Raja yang aku mau untuk aku hidupi. Itu, haleluya. Terkadang dalam menemukan kehendak Tuhan, kita memang harus melewati fase-fase yang dalam tanda petik menakutkan. Tapi di situ kita menemukan kehendak Sang Raja. Dan lakukanlah kehendak itu. Mungkin kehendak Sang Raja baru engkau temukan lewat apa? Bisnismu yang bangkrut mungkin. Lewat tubuhmu yang sakit mungkin. Engkau baru bisa menemukan itu. Tidak apa-apa, mengucap syukurlah. Tetap lakukan ya kehendak Sang Raja. Karena bisnismu yang bangkrut sekalipun bisa diangkat kembali sama Tuhan. Tubuhmu yang sakit sekalipun, apapun penyakitnya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita praktekkan ayat yang ke-10 ini. Amin. Saya akan melanjutkan di episode yang selanjutnya untuk ayat-ayat yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Benih firman sudah ditaburkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasamu bekerja saat ini. Mengalir kuasamu saat ini, aku berdoa. Mengalir kuasamu saat ini ya Tuhan. Mengubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. God bless. Selamat beraktivitas.